Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, mari kita memuji Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi ini, sempurna daripada ilmu, penciptaan, dan karakter beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, yang akan kita bicarakan kali ini adalah hikmah tersirat di balik peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Masya Allah, banyak peristiwa-peristiwa besar di dalam Al-Quran. Ya, contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan semut. Nabi Musa membelah lautan. Tetapi tidak ada di sana terbuat kata-kata subhanallah. Maksudnya ini sangat-sangat takjub. Peristiwa ini peristiwa yang sangat luar biasa, spektakuler di antara kisah-kisah para rasul, para anbiya. Sampai-sampai Allah menggunakan kata subhanallah. Ya. Yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, itu bukan beliau yang berjalan sendiri, tetapi diperjalankan oleh Allah. Jadi maksud diperjalankan itu seperti ini ya. Kita misalkan berangkat dinas ke Jakarta, otomatis biaya hotel, biaya penerbangan ditanggung oleh si tukang kirim. Kita cukup modal badan aja berangkat itu kan gitu. Tetapi kalau kita sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah, maka beliau tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah melalui perantara, yaitu buraq ya. Buraq itu berasal dari kata barqun yang berarti kilat, sehingga kecepatan per jamnya itu seperti kilat ya, tidak bisa diukur kecepatannya. Jadi Nabi kita Isra dan Mi'raj itu diperjalankan oleh Allah dengan hewan yang bernama buraq, yaitu hewan yang diambil daripada surga. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Ya, sebelumnya itu yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi maksudnya Masjidil Haram dan Palestina ini diberkahi sekelilingnya. Untuk kami perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagian kecil. Jadi sebagian kecil saja yang diperlihatkan dalam Isra Mi'raj itu. Kebesaran-kebesaran Allah itu. Seperti Nabi kita melihat surga, neraka, ya, Sidratil Muntaha, gambaran-gambaran umat nanti di akhir zaman bagaimana, surga bagaimana, siksa neraka bagaimana, singgasana Allah itu bagaimana, arsy-Nya Allah itu bagaimana. Itu hanya sebagian kecil yang Allah tampakkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi kesimpulannya begini. Ketika Isra Mi'raj, Nabi kita itu mendapatkan perintah sholat. Berbeda halnya dengan ibadah-ibadah lain seperti zakat, puasa, haji. Perintah tersebut hanya tersirat di dalam Al-Quran. Maksudnya hanya disampaikan berupa tulisan. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umrah karena Allah. Menunaikan zakat karena Allah. Itu
cukup tertulis di dalam Al-Quran, tetapi ketika mendapatkan perintah sholat, beliau berhadapan langsung dengan Allah. Inilah luar biasanya sholat itu sangat penting bagi orang-orang beriman. Karena mendapat perintahnya pun tidak sembarangan. Langsung berhadapan dengan Allah. Oleh karena itu, sholat juga dikatakan dengan berhadapan dengan langsung dengan Allah. Jadi sholat itu adalah interaksi antara hamba dengan Allah. Dialog antara makhluk dengan khalik. Itulah sholat. Nah, jadi begini. Alladzi barakna haulahu, maksudnya yang mana Allah berkahi sekelilingnya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa apabila kita taat kepada Allah, mengerjakan sholat, ke masjid mungkin, apalagi dengan berjamaah, maka otomatis hidup kita menjadi berkah. Apa-apa yang berada di sekitar kita menjadi berkah. Uang kita jadi berkah, keluarga kita jadi berkah, rumah kita jadi berkah, pekerjaan kita jadi berkah, asal sholat. Apalagi kalau bisa dikerjakan di masjid dan berjamaah, itu lebih berkah lagi. Anak kita jadi berkah, istri jadi berkah, penghasilan jadi berkah. Maksudnya jadi berkah itu gimana? Ziyadah fit ta'ah, ziyadah fil khair, bertambahnya terus kebaikan. Tubuh sehat berkah, maksudnya kita bisa gunakan untuk terus mendekat kepada Allah. Selalu suka berbuat baik, itu ciri-ciri berkah tubuhnya, badannya, umurnya berkah. Karena ada orang yang sehat badannya tapi tidak berkah badannya, gimana? Digunakan untuk poya-poya, ya, untuk maksiat, untuk menzalimi orang lain, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri tubuh yang tidak berkah, ya. Uangnya digunakan untuk yang baik-baik, infak, sedekah, bukan untuk beli minuman keras atau untuk keuntungan yang tidak jelas, perjudian lain sebagainya. Anaknya jadi berkah, taat dia kepada Allah, mudah dia menuntut ilmu agama, itu ciri-ciri keberkahan. Jadi sangat penting kita menunaikan perintah Allah, yaitu sholat, ya. Yang utama, yang wajib, apalagi kalau bisa ditambah dengan hal-hal yang sunnah. Jadi intisarinya yang ingin saya sampaikan dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sholat itu membawa keberkahan dalam kehidupan kita, ya. Semoga hidup kita terus berkah, baik sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, kekurangan dan kehilapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.